Man shalla alayya sallat alaihi al-malaikah wa man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra salawat wa huttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi kita, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat malaikat kepada kita itu adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi andai kata kita bersalawat kepada Nabi kita, maka malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Dan barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, salawat Allah kepada kita kayak apa? Mencurahkan rahmahnya, rahmah yang khusus yang dicurahkan Allah 10 kali kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Dan dihapus 10 kesalahannya, dan ditingkatkan 10 derajat kedudukannya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Hakim dengan matan yang sedikit berbeda. Dalam riwayat lain disebutkan wa kutiba lahu asyru hasanat, dan dicatat baginya 10 kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallama alayya asyran fa ka'annama a'taqa raqabah. Barang siapa mengucapkan salam kepadaku sebanyak 10 kali, maka ia seperti memerdekakan seorang budak. La yaridanna alayya aqwamun ma a'rifuhum illa bikathrati salawatihim alayya. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum mengunjungiku di akhirat kaina, dan aku tidak mengenal mereka kecuali karena banyaknya salawat mereka kepadaku. Itu yang membuat Nabi kita kenal kepada orang-orang yang banyak bersalawat. Anjakum yaumal qiyamah min mawatinihi aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya, orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Nah, dari sekian banyak hadis, ratusan mungkin ribuan, dari berbagai macam hadisnya, dari yang sahih sampai yang dhaif, yang menjelaskan tentang keutamaan, keuntungan, fadilah orang yang bersalawat ini. Lalu ada orang yang bertanya kepada Imam Ramli rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ujar orang lawan Imam Ramli itu mengatakan, pertanyaannya, halil abdalu al-istighfaru awil istighalu bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam aw yufraqu baina man ghalabat ta'atuhu was salatu lahu afdal am ma'asihi fal istighfar lahu afdal. Fa'ajaba bi anna al-istighala bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min al-istighal bil istighfari mutlaqan. Ujar orang, wahai Imam Ramli, mana baiknya, mana lebih utamanya kita beristighfar dengan bersalawat dan salam atas Nabi? Mana afdalnya? Imam Ramli menjawab, lebih afdal bersalawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ujar orang, pertanyaannya, orang yang lebih banyak dosanya, apakah lebih baik dia banyak istighfar atau banyak salawat? Kalau orang itu orang saleh,
orang itu orang yang kada banyak dosa, sudah jelas lebih baik banyak salawat daripada banyak istighfar. Nah kalau orang ini bang banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya, mana baiknya istighfar kadang dibanyakinya salawat dan salam kepada Nabi kan? Imam Ramli menjawab, tetap lebih baik salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orangnya fasik, walaupun orangnya zalim, tetap ini lebih baik banyak istighfar, banyak salawat daripada istighfar. Kenapa sebabnya? Maka lebih baik salawat, lebih afdal salawat daripada istighfar. Karena tadi dalam hadis disebutkan, barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi, maka malaikat akan memintakan ampun terhadap inya. Nah, jadi kita walaupun kita kada beristighfar, tapi kita membaca salawat, itu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita. Dan malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita itu lebih baik daripada kita sendiri yang minta ampun kepada Allah. Karena malaikat itu orang yang dekat dengan Allah. Setiap kali kita berselawat, malaikat berkata, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Bila kita berselawat, malaikat bersuara, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Tapi kalau kita istighfar saja, malaikat kada umpat mintakan ampun kepada kita. Tapi kalau kita berselawat, otomatis malaikat umpat memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita itu. Nah, jadi baik orang yang saleh, baik orang yang fasik, yang banyak dosanya, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi itu lebih utama daripada istighfar. Nah, jadi artinya porsinya dalam sehari semalaman ini kita lebih baik banyak salawat daripada istighfar. Kalau istighfar misalnya 100 atau 70, nah salawat lebih daripada itu. Ada lagi pertanyaan kepada Syekh Abdul Abbas At-Tijani. Beliau ditanyakan mana afdalnya membaca Al-Quran dengan membaca salawat kepada Nabi. Tadi kan istighfar, sudah jelas lebih afdal salawat. Nah sekarang Quran, mana afdalnya kita membaca Quran dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi. Abdul Abbas At-Tijani mengatakan, bagi orang-orang yang lebih banyak dosanya, bagi orang-orang yang tergolong fasik, lebih baik membaca salawat daripada membaca Al-Quran. Kalau orang-orang yang saleh, orang-orang yang sudah lebih banyak taatnya daripada maksiatnya, lebih baik dia memperbanyak membaca Al-Quran daripada membaca salawat. Nah ini perkataan Syekh Abdul Abbas. Kenapa sebabnya? Karena kalau orang fasik itu membaca Al-Quran, Quran itu kalamullah. Quran itu adalah wahyunya Allah. Kalau orang fasik membaca Al-Quran, dikhawatirkan satu, kurang beradab dengan kalam Allah. Yang kedua, barangkali yang dibacanya itu Al-Quran mengutuk dengan dirinya sendiri. Misalnya orangnya zalim, kalau membaca Al-Quran, dalam Quran ada apa? La'natullah ala zalimin, laknat Allah atas orang zalim. Berarti dia melaknat dirinya sendiri. Atau dia fasik, dia baca Al-Quran, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar, orang-orang fasik itu masuk neraka. Berarti dia sendiri mengatakan dirinya masuk ke neraka. Nah, untuk orang-orang fasik, orang-orang yang banyak dosa, lebih baik perbanyak salawat. Itu ujar Syekh Abdul Abbas tadi. Dalam kitab Sa'adatud Darain, panjang lebar dijelaskan kisahnya itu.
Nah kemudian lagi, mana afdalnya salawat dengan zikir la ilaha illallah. Nah itu sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa abdalul zikir, paling abdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu paling abdal sudah. La ilaha illallah itu sama nul jannah, itu harganya surga. La ilaha illallah. Jadi yang paling banyak porsi ibadah kita dalam sehari semalaman ini zikrullah, la ilaha illallah. Nomor 2-nya salawat kepada Rasulullah. Nah, hanya membaca Al-Quran, hanya istighfar. Itu adalah amalia-amalia yang kada boleh tidak dalam sehari semalaman ini ada kita lakukan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, salawat kepada Nabi lebih cepat menghapuskan dosa daripada air dingin memadamkan api. Dan mengucapkan salam kepada beliau adalah lebih utama daripada memerdekakan budak. Umar dan Ali radhiyallahu anhuma menyampaikan sebuah hadis yang oleh Ali sendiri dinyatakan sebagai hadis marfu', yaitu inna du'a mawqufun bainas sama wal ard hatta tusalli ala nabiyyika. Sesungguhnya sebuah doa akan terhenti di antara langit dan bumi sebelum engkau bersalawat kepada nabimu. Dalam riwayat lain disebutkan ad-du'a bainas salataini alayya la yuraddu wa anna Allah wakkala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaiq fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ballagani bismihi wasmi abihi hadza fulan ibn fulan qad shalla alaihi. Doa yang dipanjatkan di antara dua salawat kepadaku tidak akan ditolak. Sebelum inya berdoa, inya bersalawat dulu. Karena anak ampih ditutupnya dengan salawat. Jadi doa itu anaknya di tengah-tengah salawat. Nah doa seperti itu kada ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah telah mewakilkan seseorang malaikat di kuburku, dan Allah telah memberinya seluruh nama makhluk. Tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku sampai hari kiamat kecuali malaikat tersebut menyampaikannya kepadaku dengan namanya dan nama ayahnya. Ini Fulan bin Fulan telah bersalawat kepadamu. Jadi salawat dan salam kepada Rasulullah termasuk salah satu merupakan kunci mustajabnya doa, di samping yang lain-lainnya, seperti Bismillahirrahmanirrahim di awal doa. Itu termasuk adalah mencepatkan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lagi memuji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah bismillah itu termasuk mempercepat doa itu mustajab. Sesudah hamdalah hanyar salawat dan salam kepada Nabi. Nah kemudian hanya doa. Kalau doanya panjang, kayaknya di tengah-tengah diselingi lawan salawat, doa pulang, salawat pulang, doa pulang. Kalau doanya panjang, nah, kayaknya akhir doa ditutup dengan salawat, dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan amin. Nah itu pun termasuk mempercepat dikabulkannya doa tadi. Jadi penutup doa itu salawat, alhamdulillahirabbil alamin lawan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngajini Santri, tempat di mana kita bersama-sama untuk memperdalam ilmu agama dan menguatkan iman. Semoga sahabat semua selalu senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini kami akan berbagi ceramah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Bahid. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Mari kita bersama-sama
meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingatkan dalam kebaikan. Selamat menonton. Semoga konten yang kami sajikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.